sekolah itu seperti ini. Ini penalaran kognitif, ya. Oke. Jadi karena Joko jemput Sano, udah gitu dia dijemput sama Adi. Setelah Rimba adalah yang terakhir dijemput. Logikanya adalah berarti rumah Adi yang paling jauh, gitu ya. Oke, sip. Nah kayak gitu ya contohnya. Jadi bukan hafalan, tapi penalaran. Lanjut. Nah kemudian ada soal ini menguji penalaran matematika. Jadi banyaknya tuh tabel, grafik. Jadi kemampuan kalian dalam membaca tabel atau grafik. Ada yang tahu jawabannya? Kalau baca ya. Kalau misalnya ibu, karena ibu udah pengalaman tes CPNS, biasanya tuh ada strateginya, ada tekniknya. Tekniknya itu adalah dibaca dulu soalnya apa sih? Dia minta apa? Itu mintanya apa coba? Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Coba. Popok sekali pakai mana di tabel yang mana? Ada nggak sih? Nih, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang nggak ada. Jadi bentuknya kayak misalkan kalau fisika mah jarak, ya bercerita tentang jarak. Tapi kan ditanyakan lain jarak. Katanya Jordan. Ya pokoknya kayak gitu ya. Jadi kalian kemampuan untuk membaca tabel atau grafik itu nanti bakal banyak banget soalnya seperti ini. Ya, oke ya. Soal-soal tes mau Lanjut ya. Nah, ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nih, bahasa Indonesia. Menguji literasi dalam bahasa Indonesia. Sama nih. Katanya apa yang akan kamu sarankan? Oh, minta saran. Ada paragraf gini nanti kalian diminta sarannya apa. Jadi jawabannya tuh antara A sama E, hampir benar semua kalau soal-soal ya kayak gitu ya. Jadi nanti kalian harus kemampuan penalarannya yang tinggi. Harganya lain. Kan kemarin Pak Kepala Sekolah akan mengadakan kan itu dua rasa. Bimbingan lagi kalian dalam menghadapi soal-soal dari pembelajaran dan waktunya. Kalian kayak bimbel lagi lah tapi di sekolah. Ya, bawahnya itu. Lanjut ya. Kemudian literasi dalam bahasa Inggris ya mirip-mirip lah ya, cuman bahasa Inggrisnya. Ya, oke. Ya, sip. Nah, kita masuk ke pembahasan yang lain. Ini sekarang udah ngebahasnya tentang seleksi nasional berdasarkan tes ketentuan lain. Tadi kan udah tentang berdasarkan prestasi atau dulu mah SNMPTN. Kemudian sudah dibahas juga tentang berdasarkan tes atau dulu mah SBMPTN ya. Nah kalau yang ini sekarang ketentuan lainnya. Jadi kayak gini, misalkan calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 kali seleksi nasional. Ya. Udah gitu, PTN dapat menambahkan persyaratan portofolio untuk program studi budaya. Tadi dibahas juga sama Bu Uut. Kemudian fokusnya pada pembelajaran bermakna, holistik, dan berorientasi pada penalaran bukan hafalan. Ya, diselenggarakan dengan kementerian bekerjasama dengan PTN. Sebenarnya kalian akan sangat diuntungkan dengan sistem yang sekarang karena tidak dibebani dengan mapel-mapel yang terapan tadi ya kayak fisika, biologi, kimia kan itu banyak banget ya hafalannya dan akan sulit kalau misalnya kalian dikasih soal kayak kemarin-kemarin. Saingannya banyak. Sekarang soalnya lebih mudah tapi saingan masuknya lebih tinggi gitu loh ya. Jadi kalian harus punya strategi. Masing-masing anak-anak harus punya strategi. Mau kayak gimana? Ya. Karena saingannya makin banyak karena kemungkinan orang-orang masuk ke dalam jurusan tersebut juga akan banyak karena sistemnya dimudahkan. Nah, sekarang kita bahas yang mengenai secara mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Jadi nanti PTN atau perguruan tinggi negeri itu wajib mengumumkan kuotanya berapa nih, misalkan di kedokteran kuotanya di Unpad 100 orang misalkan, itu harus diumumkan. Kemudian nanti pendaftarnya yang udah daftar juga harus diumumkan siapa aja tuh harus ada. Jadi nanti tuh kalau nggak salah ya Bu ya, nanti akan ada portalnya sendiri. Jadi kalian punya portal masing-masing, kalian daftar ke aplikasinya gitu. Jadi kayak CPNS, jadi kalian punya
account sendiri, nah itu kalian bisa akses. Misalnya kalian pilihnya Unpad, misalkan jurusan kedokteran diklik, kalian bisa lihat tuh kuotanya berapa, pendaftarnya sudah berapa. Jadi kalian bisa punya strategi masing-masing, gitu ya. Kalian bisa lihat misalkan jurusan mana yang masih peminatnya kecil. Oke, lanjut. Metode penilaiannya itu jelas, cara mandiri. Kemudian kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi itu biasanya diatur oleh PTN-nya masing-masing. Kemudian besaran biaya juga nanti akan diumumkan oleh PTN-nya, itu harus ditransparansi karena yang sebelum-sebelumnya tidak update, ngerti nggak sih? Jadi udah ada berseliweran di Google kalau kalian cari, tapi nggak update, ya nggak update. Jadi kadang itu masih yang tahun berapa atau berapa. Nah kalau sekarang harus diumumkan. Sekarang mah harus diumumkan, misalnya yang sekarang 2023 kalian kan akan SBM-nya itu di sekitar bulan apa ya Bu? Juli ya. Nah itu tuh biasanya sebulan sebelumnya udah diumumkan nih biayanya berapa, terperinci, UKT, apalagi Bu uang bangunan kayak gitu ya akan diumumkan berapa. Jadi lebih transparan, nggak kayak yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu tuh biasanya udah masuk baru tahu biayanya berapa, kan shock ya. Nah kalau sekarang harus diwajib diumumkan. Oke, lanjut. Nah, kalau ada kalian menemukan bukti-bukti pelanggaran itu kalian wajib melaporkan. Ya, karena nanti yang dirugikan juga kalian. Misalkan harusnya kalian masuk tapi karena misalnya memang ada pihak-pihak yang curang gitu ya. Itu akan merugikan kalian banget, kan bisa gugur ya. Otomatis nanti ranking yang paling bawahnya naik gitu. Kalau misalnya memang ada kecurangan. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut ya. Ini tadi masih sama aja, sudah dibahas juga. Kita lanjut aja. Nah ini syarat peserta calon seleksi calon mahasiswa. Jadi kelas 12 SMA yaitu kalian. Kemudian yang tahun berjalan berarti kalian ya. Udah gitu memiliki prestasi akademik yang baik dan konsisten. Nih yang punya prestasi di seni tari, di olahraga, atau misalnya kemarin udah pernah ikut OSN, O2SN, atau FL2SN, atau apapun itu prestasi, silahkan dikumpulkan. Karena itu akan menguntungkan kalian. Ada poin tambahan di situ ya. Kemudian yang termasuk siswa eligible, itu adalah siswa-siswa yang masuk rankingan tadi, yang jumlah 50% dari seluruh mapelnya, itu di ranking kan nanti sama sekolah, itu nanti akan ada berapa persen, 40% ya Bu? 40% kuotanya karena kita SMA 23 itu akreditasinya A, jadi kuotanya 40%. Jumlah siswa IPA tuh sekitar berapa ya? 36 kali 5. Mungkin sekitar 160, berarti 40%-nya berapa? 80-an. Berapa? Hah? 60-an ya Bu? 70 sampai 80 misalkan ya. Nah, itu adalah yang 70-80 itu bisa ikut ke seleksi nasional berdasarkan prestasi yang dilihat dari nilai rapor tadi, gitu ya. Oke. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Itu tergantung PTN di mana yang kalian daftar ya. Biasanya beda-beda. Nah, hal yang perlu diperhatikan, PTN wajib memberikan akses bagi mahasiswa yang penyandang disabilitas melalui seleksi jalur prestasi, jalur tes maupun jalur mandiri. Kemudian PTN melaporkan hasil penerimaan mahasiswa baru paling lambat 30 hari setelah registrasi. Nah, ini paling penting ya, kalian suka deg-degan kan masalah ini. Kemudian PTN wajib menjaring mahasiswa dari golongan ekonomi kurang mampu. Paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru melalui program KIP kuliah. Nah, untuk program KIP kuliah nanti akan disosialisasikan di beda waktu ya nanti. KIP kuliah itu biasanya dibuka di bulan-bulan Januari Februari. Ya, itu nanti ada portalnya khusus bagi yang memang membutuhkan jalur KIP, itu nanti ada persyaratan yang harus diupload dan sebagainya nanti biasanya di-share lagi sama guru BK-nya masing-masing ke grup kelas gitu ya. Jangan khawatir. Udah gitu apabila ada kecurangan laporkan melalui itu ya link tersebut. Nah, ini mapel pendukung SBNP ya berdasarkan prestasi. Ada humaniora, kelompok program studi
Ya ini seni, sejarah, linguistik, sastra, filsafat. Tenang aja nanti ini dikasih aja ke grup kelas ya. Apa namanya? PPT-nya. Kemudian ilmu sosial ada ini mapel-mapel pendukungnya nanti. Kan 50% dilihat dari seluruh nilai rapor. Kemudian yang 2 mapel pendukung itu dilihat dari mana yang relevan sama yang ini gitu, ya. Seperti ini. Oke. Nah ini timeline penting kalian di kelas 12. Januari nanti kita ada sosialisasi lagi SNMPTN atau apa namanya sekarang SNBT. Februari udah masuk ke pendaftaran. Biasanya nanti akan diworo-woro sama guru BK-nya di grup kelas, nggak usah khawatir. Tapi diminta banget kalau misalnya nanti guru BK-nya sudah woro-woro di kelas tuh kaliannya harus gercep ya, jangan santai karena persyaratan yang diuploadnya tuh banyak ya. Jadi jangan santai, dipersiapkan dari sekarang. Kemudian Maret ada ujian praktek, ujian sekolah, pendaftaran UTBK dan pengumuman SBMPT. Ya, nanti ada sesinya Gilang sebentar ya. Oke, Mei itu ada pelaksanaan UTBK gelombang 1 dan 2. Juni pengumuman dan seleksi mandiri PTN biasanya bareng. Kemudian Julinya baru seleksi mandiri PTN. Udah deh, gitu ya. Baik, sekarang penjelasannya tadi sudah segitu aja. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi mau Gilang ya? Baru bertanya. Gilang. Siapa? Gilang. Ai. Gimana Gilang? Coba pelan-pelan nanya. Ai. Puasa bulan Maret. Bisa diperjelas? Tanya. Ini nanya jadwal apa puasa atau jadwal apa? Oh, ya. Oh iya. Ini kan timeline ya, jadi situasional. Belum pasti. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada ke depan. Perkiraan namanya juga, ya. Bisa dipahami ya, tenang. Siswa juga udah nggak akan dirugikan banyak pas puasa. Gitu. Ada lagi yang ingin Dari. Mohon yang ingin mendengarkan, siapa tahu pertanyaannya sama, ya. Kalau misalkan Nggak nyala deh kayaknya. Sok, lihat ke atas. kalau misalkan jalur prestasi minimal berapa sih? Oke. Kan kayak ada Ya. sertifikatnya misalkan versi Google Hmm. minimalnya berapa? Ya. Langsung jawab Bu, apa mau tampung dulu? Tampung dulu ya. Tampung dulu aja. Satu lagi ada. Tuh Yasmin. Ini kesana aja kan? Ini pada situ. Izin bertanya. Enggak. Kan di slide sebelumnya ada satu poin yaitu SMBT itu diselenggarakan bisa lebih dari beberapa kali. Nah maksudnya apakah peserta itu Yang ibu ya, yang ibu tadi kan. SNBT 2 kali? Maksudnya mungkin di tahun selanjutnya atau dikit, atau mungkin SNBT itu emang diselenggarakan lebih dari 2 kali dalam setahun? Dua pertanyaan Bu Rahma dan Bu Utmanda. Yang pertama Bu Uut jawabnya, aku nggak ngerti. sertifikat ya. Sertifikat. Untuk pertanyaan Gary, untuk prestasi itu maksimal upload 3 sertifikat yang juara. Kalian pilih juara yang tertinggi. Kalau misalnya ada juara kota, juara provinsi, juara nasional, itu yang utama adalah nasional dulu.
kemudian provinsi, yang kecamatan nggak usah diikutkan, gitu ya. Jadi maksimal mengupload 3 prestasi, seperti itu. Tapi jangan kejuaraan tingkat RT. Dan itu juga dua, boleh kan maksimal 3. Ya, itu juga harus juara, bukan sebagai peserta. Ya, Juara. Seperti itu. Yang ini Bu.